Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 1 Mei tahun 2022, dan pagi hari ini kita akan membahas hamba yang baik dan setia yang akan kita ambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-25, ayat yang ke-23. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-23 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saya membaca sebuah ilustrasi beberapa saat yang lalu tentang seorang anak kecil, seorang anak remaja, anak sekolah yang ingin bekerja untuk mendapatkan uang saku sebagai tukang kebun pada akhir pekan. Setelah beberapa saat dia bekerja sebagai tukang kebun, membersihkan kebun, dan ekstra dia membersihkan juga garasi, halaman rumah depan, semua dibersihkan oleh dia. Setelah kira-kira 1 bulan berlalu, dia ingin mengetahui apakah pekerjaannya ini cukup baik, cukup memuaskan majikan di tempat dia bekerja. Maka dia menyamar sebagai seorang anak muda lainnya sambil menelpon sang majikan. Dia berkata, "Ibu, apakah ibu sedang mencari seorang tukang kebun? Aku tahu bagaimana caranya membersihkan kebun, aku tahu bagaimana cara bekerja, aku bisa memberikan yang terbaik dari apa yang ada padaku." Ibunya menjawab, "Anak muda, maaf sekali, ibu telah memiliki seorang yang bekerja di tempat ibu sejak 1 bulan terakhir ini. Tapi ibu, aku pintar sekali bekerja. Aku tahu cara bekerja yang baik dan aku tahu memberikan yang terbaik dari apa yang ada padaku. Ibu pasti puas," katanya. Kemudian ibu itu menjawab kembali, "Anak, ibu sangat puas dengan anak muda yang sedang bekerja pada ibu. Kerjanya cepat, bersih, dan dia mengerjakan plus, membersihkan garasi dan sebagainya. Dia memberikan perhatian, daun-daun kering dikumpulkannya, yang ranting-ranting yang kurang berguna dipetiknya. Anak muda ini luar biasa bekerjanya." Lantas anak muda yang menyamar ini berkata, "Baiklah ibu, kalau demikian saya permisi dulu." Nah, di sana berdiri seorang pengusaha muda yang memperhatikan anak muda ini berbicara. Dia katakan, "Anak muda, aku memperhatikan kegigihanmu dalam mencari pekerjaan, bagaimana cara kamu menawarkan dirimu untuk dapat memberikan yang terbaik. Aku mempunyai pekerjaan bagimu. Maukah engkau bekerja untuk perusahaanku?" Anak muda ini menjawab, "Maaf Bapak, aku tidak dapat." "Loh, bukannya kamu tadi sedang mencari pekerjaan?" "Oh bukan," katanya. "Aku sedang menguji diriku sendiri untuk memeriksa diriku sendiri. Apakah aku telah memberikan yang terbaik kepada majikanku dan memuaskan majikanku?" Lantas aku menyamar dan menelpon. Ternyata majikan di mana tempat aku bekerja itu sangat puas dengan pekerjaanku. Aku bersyukur. Namun demikian, aku harus mengoreksi untuk memberikan yang lebih baik dari apa yang sudah baik pada saat ini. Nah, Alkitab berkata seperti ini, sebagai hamba kita, menguji dan menyelidiki diri sendiri dianjurkan banget oleh firman Tuhan.
seperti yang terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Paulus menginstruksikan orang-orang percaya di Korintus, ujilah dirimu sendiri, katanya, untuk melihat apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Uji, lihat sampai di mana perjalanan kamu dalam mengikuti Yesus. Apakah kamu menjadi suam-suam kuku? Apakah kamu telah meninggalkan imanmu? Ataukah kamu tetap setia dalam mengikuti Tuhan? Paulus juga mengatakan kepada mereka dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 bahwa seseorang harus menguji dirinya sendiri sebelum dia makan roti dan minum dari cawan, maksudnya mengacu kepada Holy Communion, seperti yang akan kita lakukan sebentar nanti. Bahkan Yeremia menasihati umatnya dalam ratapan, kitab ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-40, mari kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ketika kita menjadi penata layan artinya stewards. Ketika kita menjadi penata layan, menjadi stewards yang setia dari sumber daya orang lain, kita bekerja kepada orang lain yang mempercayakan sumber daya mereka kepada kita, tidak ada yang lebih tepat untuk kita lakukan selain secara rutin memeriksa seberapa efektif kita menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Seberapa jauh kita telah melakukan tugas kita. Apakah kita telah memberikan yang terbaik seperti dalam cerita anak muda tadi. Para penata layan, stewards, akan terus-menerus memeriksa perilaku mereka, motif mereka, pikiran mereka, sikap mereka, arah hidup mereka, dan apakah mereka hidup benar-benar seturut dengan keinginan Tuhan. Apakah kehidupan mereka itu merupakan sebuah replika daripada pola kehidupan Yesus Kristus. Artinya mereka telah mencontohi cara Yesus hidup. Sayangnya, kita terlalu sering memeriksa hidup orang lain. Sedangkan hidup kita sendiri hanya kita periksa ketika ada sesuatu yang tidak beres. Atau ketika kita menghadapi krisis yang signifikan. Lantas kita berkata, ups, saatnya aku memeriksa. Di tengah masalah yang ada, kita akhirnya berhenti sejenak untuk memeriksa hidup kita, untuk menentukan apa yang mungkin menyebabkan kita terjebak dalam situasi yang sulit seperti yang kita alami. Pemeriksaan pada saat krisis tentu lebih baik daripada tidak ada pemeriksaan sama sekali. Tetapi sebenarnya seorang penata layan, seorang steward yang baik dan setia akan selalu melakukan pemeriksaan diri secara rutin sebagai bagian dari kehidupan sehari-harinya, seperti cerita tentang anak muda yang bekerja sebagai tukang kebun yang diceritakan di atas tadi. Mobil pun kita secara teratur mengadakan pemeriksaan yang kita sebut sebagai maintenance service. Harus kita lakukan untuk mengecek apakah ada kesalahan yang harus diperbaiki pada saatnya. Jangan-jangan mobil tersebut mengalami engine failure suatu saat yang sangat membahayakan kita. Dan kita tidak dapat melanjutkan perjalanan. Nah, di dalam kehidupan ini, secara rutin kita harus memeriksa diri kita terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi yang dapat kita perbaiki ke depannya untuk dapat memberikan sesuatu yang lebih baik. Cerita daripada setiap pilot pesawat terbang mengatakan sebagai berikut. Para pilot pesawat terbang menemukan kira-kira 95% pesawat terbang yang mereka terbangkan terbawa arus angin, tekanan udara, dan faktor lainnya yang menyebabkan pesawat keluar dari jalur yang seharusnya ditempuh. Terdorong oleh angin, dipengaruhi oleh tekanan, turun ke bawah, tidak pada ketinggian yang seharusnya. Nah, karena itu pilot harus waspada dalam melakukan koreksi terhadap kesalahan kecil. Setiap saat, terhadap kesalahan minor course yang terjadi, yang timbul secara terus-menerus untuk membawa pesawatnya kembali
kepada jalur yang sesungguhnya, seperti yang diatur dari menara yang ada di bawah. Jika koreksi tidak dilakukan dengan segera, maka pilot akan menemukan pesawat terbangnya setelah beberapa jam terbang tidak lagi berada pada jalur yang sebenarnya, tidak berada pada course yang tepat. Pesawatnya berada, bahkan bisa berada ratusan mil terpisah dari jalur yang sesungguhnya karena koreksi tidak diberikan tepat saat. Hamba yang baik dan setia itu seperti seorang pilot yang penuh perhatian dalam penerbangan. Mereka terus-menerus memeriksa jalan hidup mereka untuk menentukan apakah mereka masih berada pada jalur penerbangan yang telah ditetapkan oleh menara. Hamba yang baik dan setia akan secara rutin membuat koreksi di tengah perjalanan hidup yang ditempuhnya untuk tetap berada pada jalur yang sebenarnya, sehingga ia dapat tiba di tempat tujuan yang telah ditentukan. Nah, menara kita itu ditentukan, dikoreksi oleh Alkitab ini sendiri. Itulah titik yang harus kita perhatikan dengan merenungkan firman Tuhan yang mengoreksi kita, memberikan teguran kepada kita sesuai dengan 2 Timotius 3 yang ke-16. Alkitab itu penting dipelajari karena akan memberikan teguran, akan memberikan koreksi kepada diri kita. Sehingga jalur kehidupan tersebut dapat dikembalikan kepada jalur yang sesungguhnya, sehingga kita dapat berada di tempat di mana Tuhan Yesus itu inginkan kita berada. We can be at the place He wanted us to be. Dia menyadari, artinya pilot ini menyadari bahwa tarikan gaya gravitasi dunia dan angin pencobaan yang tak terduga dapat dengan cepat membuatnya keluar dari jalur. Sokrates, seorang filosofer, menyimpulkan dengan benar. Saya kutip perkataan Sokrates ini dalam bahasa Indonesianya. Hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Sokrates, seorang filosof Yunani, mengatakan hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Apakah kata memeriksa diri menggambarkan kehidupan kita? Alkitab menganjurkan ini kepada kita. Setiap hamba yang baik dan setia harus memeriksa diri mereka setiap hari agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk menyenangkan majikannya, sehingga mereka tepat berada di tempat, di jalur di mana Tuhan inginkan mereka berada. Ingat pelayan-pelayan Salomo? Apa yang orang katakan tentang Ratu Sheba ini? Wow, ini bukan separuhnya. Ini lebih daripada apa yang diberitakan di luar di sana saat aku melihat cara berpakaian mereka, cara tutur kata mereka, cara mereka menyediakan, menghidangkan makanan, cara mereka mendudukkan tamu-tamu dan sebagainya. Luar biasa. Koreksi terus-menerus diberikan agar mereka tetap berada di tempat di mana mereka harus berada. Dengan demikian, hamba yang baik dan setia akan membuat perubahan yang sesuai dengan kewajibannya sebagai pelayan. Job description-nya pelayan. Untuk melayani. Itulah Yesus katakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Titel hamba yang baik dan setia diberikan oleh majikan dan hanya diperoleh setelah pekerjaannya sebagai hamba teruji dengan baik. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 23 menggambarkan keadaan kita sebagai hamba Tuhan setelah kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Nanti saat selesai bisa dibaca juga di dalam Lukas 17 ayat 10. Jika engkau telah selesai melakukan segala sesuatunya, katakanlah kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna yang hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Jadi kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan di dalam hal ini. Kita hanya hamba yang melakukan. Titel sebagai hamba yang baik dan setia tidak serta-merta kita terima, tapi dihadiahkan kepada kita saat kita berada di surga setelah pekerjaan kita sebagai hambanya teruji dengan baik. Untuk itu, mari kita bahas apa yang terjadi setelah kematian.
Kan titel sebagai hamba yang baik dan setia ini kita terima setelah kita mati berada di surga. Nah, kita bahas apa sih yang terjadi setelah kematian? Dalam iman Kristen ada banyak kebingungan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Saya sering dengar ini. Beberapa berpendapat setelah kematian setiap orang tidur sampai penghakiman terakhir. Setelah itu setiap orang akan dikirim ke surga atau neraka. Itu anggapan yang pertama. Yang lain percaya bahwa pada saat kematian orang lain langsung dihakimi dan dikirim ke tujuan abadi mereka. Yang lain lagi mengklaim bahwa ketika orang mati, roh mereka dikirim ke surga atau neraka yang bersifat sementara untuk menunggu kebangkitan terakhir, penghakiman terakhir, dan kemudian finalitas tujuan kekal mereka. Jadi, apa sebenarnya dikatakan Alkitab yang terjadi setelah kematian? Mari kita pelajari yang benar berdasarkan Alkitab itu apa? Bukan apa kata orang, tapi apa kata Alkitab. Pertama, bagi orang percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab memberitahu kita bahwa setelah kematian, roh orang percaya dibawa ke surga karena dosa mereka telah diampuni. Dosa mereka telah dibayar. Orangnya diampuni. Dosanya telah dibayar. Upah dosa adalah maut. Karena upah dosa mereka telah dibayar pada saat mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat 18 dan ayat 36. Bagi orang percaya, kematian adalah berpisah dari tubuh dan diam bersama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Filipi 1 ayat 23. Berpisah dari tubuh, bersatu dengan Tuhan. Namun perikop seperti 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50 sampai dengan 54 dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17 menggambarkan orang percaya dibangkitkan dan diberikan tubuh yang mulia. Diberikan tubuh yang dimuliakan. Jika orang percaya pergi bersama Kristus segera setelah kematian, apa tujuan kebangkitan itu? Tadi kita katakan orang percaya setelah mati langsung berada di surga. Nah, kalau demikian apa tujuan kebangkitan itu sendiri? Kalau memang dia sudah berada di surga. Tampaknya sementara roh orang percaya pergi bersama Kristus setelah kematian terjadi, tubuh fisik tetap berada di dalam kubur. Ya kan? Ada yang sebagian lagi dibakar. Ada lagi yang tenggelam di dalam laut, sungai, dan sebagainya. Nah, pada kebangkitan orang percaya, tubuh fisik yang tertidur ini dibangkitkan, dimuliakan, dan kemudian dipersatukan kembali dengan roh mereka. Roh, jiwa, tubuh yang dipersatukan dan dimuliakan ini akan menjadi milik orang percaya untuk selama-lamanya di langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 dan Wahyu 22. Kedua, bagi mereka yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, kematian berarti hukuman abadi. Namun, ingat baik-baik, serupa dengan nasib orang percaya, orang kafir juga tampaknya dikirim segera ke tempat penampungan sementara untuk menunggu kebangkitan terakhir, penghakiman, dan takdir kekal mereka. Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 23 menggambarkan seorang kaya yang disiksa segera setelah kematian. Ingat akan orang kaya dan Lazarus? Dia disiksa orang kaya ini di neraka? Ya, cerita itu. Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15 menggambarkan semua orang mati yang tidak percaya dibangkitkan, kemudian apa? Dihakimi, di mana di atas tahta putih yang besar,
dan kemudian dilemparkan ke dalam lautan api. Perhatikan ada dua perbedaan. Ini nggak boleh miss ini. Karena akan salah mengerti ke depannya. Ini basic understanding. Basic banget. Jadi pengertian yang pertama, orang kafir itu diadili di mana? Dihakimi di atas takhta putih yang besar. The white throne of judgment di sana. Wahyu 20 ayat 11-15. Orang-orang yang tidak percaya tidak dikirim ke lautan api, the lake of fire, dengan segera setelah kematian. Melainkan mereka berada di alam penghakiman dan penghukuman sementara yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Hades. Namun, meskipun orang yang tidak percaya tidak langsung dikirim ke dalam the lake of fire, lautan api, nasib mereka yang segera setelah kematian bukanlah hal yang menyenangkan. Ingat, orang kaya itu juga mengalami siksaan yang tidak enak. Orang kaya itu berteriak, "Aku sangat menderita dalam api ini." Lukas 16 ayat 24. Oleh karena itu, setelah kematian, seseorang tinggal di tempat yang nyaman sebagai seorang yang percaya atau di tempat siksaan bagi yang tidak percaya kepada Yesus. Tempat ini berfungsi sebagai surga sementara dan neraka sementara sampai kebangkitan. Pada saat kebangkitan, roh dan jiwa dipersatukan kembali dengan tubuh. Tetapi iman yang kita bawa pada saat kita mati tidak akan berubah selamanya pada saat kebangkitan tersebut. Artinya, yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga, dan bagi yang tidak percaya kepada Yesus akan masuk ke dalam kekekalan lautan api, the lake of fire. Jadi ingatkan baik-baik ya, yang pertama itu ada perbedaan dalam sistem penghakiman. Itu dijelaskan oleh Alkitab, tidak sama. The white throne of judgment, tempat penghakiman bagi orang tidak percaya, disebut takhta putih yang besar, di mana Yesus Kristus duduk di sana menghakimi. Wahyu 20 ayat 11-15 tadi. Kebangkitan pertama adalah untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Yaitu setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan mereka yang menjadi bagian dari kebangkitan pertama akan memasuki kerajaan 1000 tahun yang damai itu. Dan pada akhirnya langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 ayat yang pertama. Kebangkitan lainnya terjadi kapan? Setelah kerajaan 1000 tahun Kristus, dan itu melibatkan orang jahat yang tidak percaya, yang dihakimi menurut apa yang telah mereka lakukan. Itu di sana mereka baru dibangkitkan. Jadi setelah kerajaan 1000 tahun. Yang pertama kali dibangkitkan itu adalah orang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun yang penuh damai. Orang jahat yang tidak berada di dalam Yesus Kristus tetap berada di dalam kuburan menunggu setelah kerajaan 1000 tahun itu berakhir, mereka dibangkitkan untuk dihakimi. Di mana mereka dihakimi tadi? Di dalam takhta putih besar. Ingat itu kata-kata, takhta putih besar. Itu adalah tempat penghakiman orang tidak percaya. Berbeda dengan orang percaya. Mereka ini yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, yaitu orang yang tidak percaya, akan dikirim ke lautan api untuk mengalami kematian kedua. Wahyu 20 ayat 14-15. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, nama mereka tidak tercatat, tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Bumi baru dan lautan api, dua tujuan ini adalah final dan abadi. That's it. Bumi baru bagi orang percaya, lautan api bagi orang tidak percaya kepada Yesus. Masing-masing orang sepenuhnya bertanggung jawab pada apakah mereka telah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka atau tidak pada saat mereka masih hidup di dunia, dan apakah mereka tetap setia dan beriman kepada Kristus pada saat mereka mengembuskan nafas mereka yang terakhir di dunia ini. Matius 25
ayat 46 dan Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Pertahankan iman kita masing-masing sampai kita mengembuskan napas kita yang terakhir. Rindukah kita merupakan pertanyaan untuk mendengarkan perkataan Tuhan kepada kita saat kita berada di surga. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Adakah sesuatu yang dapat kita kerjakan selama kita berada di dunia ini agar kita dapat menjadi hamba yang baik dan setia berdasarkan standar Tuhan? Dalam perumpamaan Yesus tentang talenta, Tuhan menceritakan tentang dua hamba yang setia, yang menggunakan apa yang telah diberikan kepada mereka untuk menambah kekayaan tuannya. Ketika tuannya kembali dari perjalanan yang lama, dia menghadiahi dua pelayan yang setia dan berkata kepada mereka masing-masing, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Kemudian, dua ayat setelah itu dalam Matius 25 ayat 23, Yesus kembali mengatakan hal yang sama. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya yakin setiap orang Kristen pasti memiliki kerinduan untuk mendengar kata-kata itu dari bibir Tuhan Yesus sendiri suatu saat nanti di surga. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, Efesus 2 ayat 8-9. Tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan yang baik, Efesus 2 ayat 10. Memang kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kepercayaan kita, tapi setelah kita diselamatkan, kita bertugas untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yesus berbicara tentang mengumpulkan harta di surga. Pelayanan kita, Matius 6 ayat 20, dan perumpamannya tentang talenta mengisyaratkan berbagai imbalan bagi mereka yang setia melayani Yesus saat mereka masih berada di dunia ini. Untuk dapat mendengarkan kata-kata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, dari Yesus, pertama-tama pastikan bahwa kita beriman kepada Yesus itu. Orang yang tidak percaya, artinya tidak beriman kepada Yesus, tidak akan pernah selama-lamanya mendengarkan kata-kata itu. Karena tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Dan lagi kata-kata tersebut diucapkan di surga. Sedangkan orang percaya, orang yang tidak percaya, tidak pernah akan berada di surga. Jadi mereka tidak pernah akan mendengarkan kata-kata hamba-Ku yang baik dan setia itu. Dan ketahuilah bahwa Yesus bukan hanya juru selamat kita, dia juga Tuhan dan Raja kita. Lukas 6 ayat 46. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat yang kedua. Harus kita kerjakan. Berikut ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam melayani Tuhan. Jadi apa sih yang harus kita perhatikan saat kita melayani Tuhan ini sebagai hambanya? Yang pertama, beritakan Injil. Kemudian ditambahkan baik atau tidak baik waktunya. Setiap orang meminta pertanggungjawab kita. Kenapa kamu mau ikut Yesus? Nah, kita harus mampu menceritakan ini. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memuridkan, mengajarkan orang lain tentang sifat dan karakter Allah dan berbagi makna kematian dan kebangkitannya. Matius 28 ayat 18-20. Nah, seringkali kita mengatakan sebetulnya kita yang malu, sebetulnya kita yang takut. Ya, kita katakan pelan-pelan lah, nanti saatnya Tuhan. Loh, bukannya saatnya Tuhan. Waktu ditanya, itulah saatnya. Kita nggak boleh mundur lagi. Kita harus berani menceritakan tentang iman kita tersebut. Ya, pelan-pelan lah, nggak apa-apa lah. No. Itu saatnya. Yang kedua, membantu orang yang kurang beruntung dan para janda, orang miskin dan para janda harus dibantu. Jangan mendahulukan kepuasan diri sendiri di atas kebutuhan orang lain.
1 Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap berada di dalam dirinya? Yang ketiga, maafkan orang lain atas pelanggaran mereka. Sebagai hamba kita wajib lakukan ini. Memaafkan, saya ulang karena banyak pertanyaan ini. Memaafkan itu, perhatikan baik-baik, tidak sama dengan rekonsiliasi atau kembali mempercayai orang yang bersangkutan. Tetapi memaafkan itu berarti kita melepaskan hak kita untuk membalas dendam. Karena hak membalas dendam itu adalah haknya Tuhan. Tuhan Yesus memberikan contoh tentang pengampunan saat ia tergantung dalam keadaan yang sangat menderita di kayu salib. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada dia, yaitu Bapaknya yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Yang keempat, pandanglah posisi otoritas yang kita miliki sebagai kesempatan untuk membantu orang-orang di bawah kita. Dan pandanglah posisi kita sebagai bawahan untuk tunduk pada otoritas kita. Sama seperti Yesus harus tunduk pada otoritas Bapa Surgawi. Bagaimanapun juga, kita bisa menjadi seperti Kristus dalam hal karakter. Karena Yesus adalah Tuhan dan hamba pada saat ia memberikan teladan kepada kita sekalian. Bukankah ia yang adalah Tuhan menjadi hamba dengan mencuci kaki para murid-muridnya? Dia Tuhan, tapi dia juga hamba. Dan lagi, ia berkata bahwa ia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Galatia 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang kelima, berusahalah untuk mengenal karakter Tuhan lebih baik melalui ibadah gereja, bersekutu bersama teman-teman seiman, mendengarkan khotbah, mempelajari Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan mencatat bagaimana Yesus telah berdampak dalam kehidupan kita. Pikirkan bagaimana keadaan kita waktu awal bertobat, bagaimana hari ini, bagaimana tahun lalu, bagaimana hari ini. Sehingga kita dalam segala hal dapat bersyukur kepadanya sambil memperbaiki segala sesuatu yang harus kita perbaiki. Ini mengoreksi diri. Yang keenam, ketahuilah bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang kita miliki adalah karena Allah, sumber segala berkat. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17 menjelaskan seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yang ketujuh, bersedia tidak populer. Bersedia tidak populer. Menunjukkan keberanian yang langka seperti orang Samaria yang baik hati dalam perumpamaan Yesus. Lukas 10 ayat 30-37. Lakukan segala sesuatu yang benar berdasarkan Alkitab tanpa jemu-jemu. Kita harus lebih taat kepada Allah kepada manusia. Orang Samaria ini melakukan itu. Tidak perlu gembar-gembor. Lakukan saja yang terbaik yang dapat kita lakukan bagi orang lain menjadi berkat. Sisanya terserah kepada Tuhan. Jangan pernah takut berbuat baik kepada orang. Jangan pernah takut. Yang lalu kita belajar pada saat kita selesai melakukan kebahagiaan, segera lupakan supaya kita tidak mengharapkan balasan atas kebaikan yang kita berikan. Dalam yang ke-8 yang terakhir, dalam penilaian moral introspektif. Dari tadi kita belajar introspektif ini ya. Mengevaluasi karakter kita sendiri. Patokan kita adalah dengan melihat karakter Tuhan Yesus
sebagai ukuran standar yang benar daripada merasionalisasikan tindakan dan sikap kita yang selalu meragukan. Kita benar nih, atau salah ya. Lihat standarnya pada pribadi Yesus yang senantiasa menunjukkan kerendahan hati dalam melayani. Semuanya bersumber pada satu hal ini, mengasihi Tuhan lebih daripada apapun dan mengasihi sesama dengan tulus hati. Markus 12:30-31. Kata kuncinya adalah mengasihi sesama dengan tulus hati. Tulus hati ini kunci. Artinya kita tidak menghitung-hitungkan. Setelah selesai ya selesai. Semoga pada penghakiman terakhir di takhta pengadilan Kristus, ini pengadilan yang kedua nih. Yang pertama tadi takhta suci yang besar, itu tempat untuk menghakimi orang tidak percaya. Di sini penghakiman terakhir disebutkan takhta pengadilan Kristus. Takhta pengadilan Kristus ini dalam bahasa Inggris disebut the judgment seat of Christ, atau disebut juga the bema seat of Christ. Kerinduan hati kita terjawab saat kita mendengarkan Tuhan Yesus berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada mendengarkan ucapan ini yang keluar langsung melalui bibir Tuhan Yesus yang diucapkan kepada kita para hambanya yang baik dan setia dalam melayaninya. Apa yang terjadi pada penghakiman terakhir ini? Tadi kita sudah lihat yang pertama ya, kita akan bedakan nih secara konkret. Supaya jangan terbalik-balik ini. Ini penting didengarkan. Hal pertama yang harus dipahami tentang penghakiman terakhir adalah bahwa hal itu tidak dapat dihindari. Terlepas dari bagaimana kita memilih untuk menafsirkan nubuat tentang akhir zaman, kita diberitahu bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Dan setelah itu dihakimi. Tertulis dalam Ibrani 9 ayat 27. It is appointed unto man to once die. Untuk mati satu kali. Setelah itu dihakimi. Terlepas daripada kita bagaimana cara kita menafsirkan nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman. Nggak peduli. Tetap aja kita mati. Dan setelah itu penghakiman. Ini yang harus kita pelajari dengan benar tentang penghakiman ini. Nah, saya pernah mendengar hamba Tuhan yang berkata seperti ini. Nanti pada hari penghakiman, kamu dihakimi, ada televisi yang besar, luar biasa besarnya, engkau akan dipermalukan. Enggak ada. Itu bagi orang yang tidak percaya. Tempat pengadilannya itu takhta putih yang besar tadi. Dalam Wahyu 20-an tadi. Ayat 11-15. Nah, bagi orang percaya, namanya the bema seat of Christ atau the judgment seat of Christ ini tadi. Pengadilan Kristus, takhta pengadilan Kristus. Orang benar, orang percaya tidak diadili untuk menentukan keselamatan mereka, tapi untuk menentukan jenis mahkota yang akan diterima. Akan kita bahas segera. Nah, kita ulang sekali lagi. Wahyu 20 ayat 11-15. Jadi semua ini adalah rincian janji ilahi ya yang diucapkan, yang diperjelas oleh Yohanes saat dia dibuang di Pulau Patmos. The beloved disciple of Jesus Christ. Wahyu 20 ayat 11-15 berkata, lalu aku, ini Yohanes, melihat suatu takhta putih yang besar. Ingat kata ini, takhta putih yang besar. Dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Lenyap bumi dan langit yang ada pada saat ini ya, lenyap. Dan tidak ditemukan di tempatnya. Nanti diciptakan langit dan bumi yang baru. 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di mana? Di depan takhta itu. Takhta yang mana? Takhta putih yang besar. Lalu dibuka semua kitab. Lingkarin. Semua kitab. Lingkarin itu. Ini penting perkataan. Semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Nah, selain semua kitab, ada lagi sebuah kitab yang lain. Lihat nih, dibuka juga sebuah kitab yang lain. Artinya, kitab yang bukan semua kitab itu. Di luar semua kitab itu ada kitab lain lagi. Lihat itu kalimatnya. Yaitu kitab kehidupan. Ya. Dan di orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada
tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi mereka dihakimi berdasarkan catatan yang berada di dalam semua kitab-kitab yang pertama tadi. Oke? Sedangkan kitab yang lain itu disebut sebagai kitab kehidupan. Di sana tidak ada daftar dosa. Yang ada cuma daftar nama orang yang diselamatkan. Nah, Alkitab berkata, kalau nama kamu tidak tercatat di dalam kitab kehidupan ini, kitab yang lain ini, maka kamu ada namanya dan berikut dosanya di dalam semua kitab yang lain. Artinya tidak diselamatkan. Nanggap ya, jangan disesatkan di dalam pengajaran ini. Perhatikan ayat itu baik-baik. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ini kapan? Setelah diperiksa di takhta putih yang besar itu. Nah ini, maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. The lake of fire, bahasa Inggrisnya. Itulah kematian yang kedua. Kematian kedua artinya selamanya terpisah daripada Tuhan. Arti kematian kedua adalah selamanya terpisah dari Tuhan. Masuk ke dalam lautan api. 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi make sure nama kita tertulis dalam kitab yang single itu. Cuma ada nama, tidak ada daftar dosa ya. Di dalam kitab kehidupan. Make sure kitab kehidupan. Namanya juga kehidupan, jadi tidak ada daftar dosa. Daftar dosa ada, itu kitab kematian, men. Perikop yang luar biasa ini memperkenalkan kepada kita penghakiman terakhir. Akhir dari sejarah manusia dan awal dari kekekalan. Kekekalan di mana? Surga atau neraka. Dua-duanya kekal. Kita dapat yakin akan hal ini karena firman-Nya adalah ya dan amin. Tidak ada kesalahan dalam pendengaran kita karena kita akan dihadiri oleh Allah yang sempurna. Matius 5 ayat 48, 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Firman yang barusan kita baca bersama-sama dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 tadi akan memanifestasikan dirinya dalam banyak bukti yang tidak dapat disangkal. Pertama, Allah akan sangat-sangat jujur dan adil dalam menghakimi. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34, Galatia 3 ayat ke-28. Yang kedua, Allah tidak dapat ditipu, Allah tidak dapat dimanipulasi, Allah tidak dapat dibohongi. Galatia 6 ayat 7. Yang ketiga, Allah tidak dapat digoyahkan. Dia firm dan assertif banget. Dia tidak dapat digoyahkan oleh prasangka, alasan, atau kebohongan apapun. Lukas pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 24. Sebagai anak Allah, kita orang-orang Kristen, Yesus Kristus akan menjadi hakim. Yohanes 5 ayat 22. Semua orang yang tidak percaya, saya ulang, semua orang yang tidak percaya akan diadili oleh Kristus di mana tadi? Di takhta putih yang besar. Ayatnya di mana? Wahyu 20 ayat yang ke-11. Dan mereka akan dihukum sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Mereka berada di luar Tuhan. Mereka tidak beriman kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan di luar kehendak Tuhan. Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya sedang menimbun murka terhadap diri mereka sendiri. Tertulis dalam Roma 2 ayat 5. Jadi setiap hari orang-orang tidak percaya itu sedang menimbun murka Allah kepada dirinya. Dia sedang mendatangkan murka Allah. Dia merancangkan dirinya untuk masuk ke neraka. Terserah mau katakan there is only a state of mind atau apa saja, tetap aja penghakiman itu ada. Tetap aja surga dan neraka itu ada. Terserah kepada kita yang hari ini masih hidup, mau bertobat atau tidak. Setelah terlambat, Tuhan akan membuka itu dan memberitahu, engkau pernah ditawarkan Kristus, engkau menolak. That's it. Dan Roma 2 ayat 6 mengatakan bahwa Allah membalas setiap orang menurut perbuatannya. Engkau berada di luar Tuhan. Engkau melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak dunia dan kedagingan. Orang-orang percaya juga dihakimi pada penghakiman.
yang berbeda yang disebut sebagai tahta pengadilan Allah tadi ya, dalam Roma 14:10 juga disebut sebagai the bema seat of Christ atau the judgment seat of Christ. Itu tahta pengadilan Allah. Untuk orang tidak percaya, tahta putih yang besar. Untuk orang percaya, tahta pengadilan Allah atau tahta pengadilan Kristus. Ya. Tapi karena kebenaran Kristus bagi orang percaya ini telah diperhitungkan kepada kita dan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kita akan diberi upah, tidak dihukum sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan pelayanan kita, ya. Pada penghakiman terakhir, nasib orang yang belum diselamatkan karena berada di tangan Tuhan yang Maha Tahu, yang akan menghakimi setiap orang menurut kondisi jiwanya. Jadi bagi orang percaya, kita tidak dihakimi untuk menentukan keselamatan karena kita sudah diselamatkan. Kita dihakimi untuk menentukan jenis mahkota apa yang akan kita terima. Ibaratnya orang bertanding. Medali emas, medali perak, medali perunggu, juara 1, 2, 3, begitu. Jenis mahkota mana? Saya pernah berkata, ya nggak ada mahkota, nggak apa-apa lah, penting masuk surga. No. Don't come empty-handed. Semua orang di surga nanti menaruhkan mahkota mereka di depan kaki Allah. Kalau kita nggak punya mahkota karena tidak melayani, tidak melakukan sesuatu sesuai standar Allah, kita tidak memiliki mahkota yang diberikan. Apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? Make sure di dalam segala hal kita dapat melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Untuk saat ini, yaitu saat kita masih hidup di dunia ini, nasib kita ada di tangan kita sendiri. Dalam arti kita yang menentukan di mana kita akan menghabiskan masa kekekalan kita. Entah di surga atau di neraka. Akhir dari perjalanan kita di dunia ini, roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Dan jika kita percaya dan beriman kepada Yesus, maka roh kita akan berada di surga yang kekal. Atau jika kita tidak percaya dan tidak beriman kepada Yesus, maka roh kita akan berada di neraka yang kekal. Di dalam lautan api, the lake of fire, Matius 25 ayat ke-46. Kita harus memilih di mana kita akan berada dengan menerima atau menolak pengorbanan Kristus atas nama kita. Dan kita harus membuat pilihan itu sebelum kehidupan fisik kita di bumi ini berakhir. Alkitab berkata, jika engkau mendengar suaraku pada hari ini, jangan mengeraskan hatimu. Artinya ambil tindakan. Siapa tahu menit berikutnya mati, nggak ada yang pernah tahu. Atau mendadak berikutnya koma, nggak bisa membuat keputusan. That's it. Selama masih sadar, conscious, bisa membuat keputusan, lakukan dengan segera pertobatan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ibrani 9 ayat 27 mengingatkan kita sekalian yang masih hidup hari ini bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan setelah itu apa? Dihakimi. Setelah mati apa? Dihakimi. Itu pasti. Gua nggak dihakimi, nggak ada. Itu kan Abraham bapak kami, nggak masalah kata Tuhan. Jadi kamu pikir kalau Abraham bapak kamu bebas dari penghakiman. Itu orang Yahudi seperti itu tuh. Yesus ingat Abraham bapak kami. Kalau Abraham memang bapak kamu, engkau mengenal siapa aku. Luar biasa nih. Jadi setiap orang tidak lewat daripada penghakiman. Ya, bagi orang Kristen dihakimi untuk menentukan mahkota, bagi orang tidak percaya dihakimi untuk masuk neraka. That's it. Setelah kematian, tidak ada lagi pilihan. Dan nasib kita adalah berdiri di hadapan takhta Allah. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ibrani 4 ayat 13. Roma 2:6 menyatakan bahwa Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Manusia ditentukan untuk mati satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Karena itu setelah mati, percuma berdoa kepada santo dan santa untuk meminta pembebasan. Enggak ada api pencucian. Namanya juga langsung masuk di dalam penghakiman. Kamu beriman atau kamu tidak beriman. Enggak ada itu dicuci-cuci. Itu menghina darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus dapat menghapuskan dosa sebesar apapun. Wah, belum bersih. Nanti masuk api pencucian. Setelah bersih, dilepaskan. Itu tidak beriman. Darah Yesus menghapuskan karena dikatakan harganya telah lunas dibayar. Harganya apa? Telah lunas dibayar. Jadi semua dosa telah total dibayar. Kita telah diampuni.
Apakah tahta penghakiman Kristus itu berbicara tentang the judgment seat atau the bema seat of Christ? Saya ulang ya. Roma 14 ayat 10 sampai 12 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, the bema seat of Christ. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 mengatakan kepada kita, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, the bema seat of Christ, the judgment seat of Christ, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Garis bawah ini, kita menghadapi tahta pengadilan Kristus ini supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima, memperoleh apa yang patut diterimanya. Oke? Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi menerima hadiah di dalam hal ini. Ya. Bukan dihukum untuk masuk neraka, ini enggak. Jelas ya di sini ya, tempat pengadilan Kristus ini. Dalam konteksnya jelas bahwa kedua perikop ini merujuk pada orang-orang Kristen, bukan orang-orang yang tidak percaya. Untuk menerima hadiah, jelas dikatakan. Tahta pengadilan Kristus, the bema seat of Christ atau the judgment seat of Christ, adalah tahta pengadilan Kristus yang melibatkan orang-orang percaya untuk memberikan pertanggungjawaban tentang hidup mereka kepada Kristus. Apakah mereka telah mempergunakan waktu mereka sebaik-baiknya dalam melayani Tuhan? Orang-orang percaya pada saat berdiri di hadapan Kristus di tahta pengadilan Kristus tidak diadili untuk menentukan apakah mereka diselamatkan atau tidak, karena mereka telah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Tahta pengadilan Kristus adalah tempat untuk menentukan jenis mahkota yang akan diterima oleh orang-orang percaya sesuai dengan perbuatan mereka saat mereka masih hidup di dunia ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, inklusinya ini ya, tahta pengadilan Kristus tidak menentukan keselamatan yang ditentukan oleh pengorbanan Kristus demi kita dan iman kita kepadanya. Semua dosa kita telah ditebus dan telah dibayar lunas dengan darahnya. Nggak ada lagi utang, nggak ada. Kalau masih ada utang, nggak bisa masuk surga nanti. Dan kita tidak akan pernah dihukum lagi karena Yesus telah dihukum bagi kita pada saat Ia menumpahkan darahnya di kayu salib bagi kita yang percaya kepadanya. Roma 8 ayat 1. Ingat baik-baik. Tidak dikatakan bahwa saat Yesus dihukum hanya untuk jenis dosa tertentu. Tidak. Tapi untuk semua jenis dosa besar maupun kecil. Kita seharusnya tidak melihat kursi pengadilan Kristus. Dengarkan baik-baik. Kita harusnya tidak melihat kursi pengadilan Kristus, the bema seat of Christ atau the judgment seat of Christ, sebagai Tuhan yang menghakimi dosa-dosa kita, tetapi lebih sebagai Tuhan yang memberikan upah atas hidup kita sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 10 yang saya bacakan tadi untuk kita semua. Yang saya katakan lingkarin, garis bawahi dan semuanya itu. Ya, seperti yang dikatakan Alkitab, kita harus memberikan pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri. Sebagian dari ini pasti menjawab dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu pada saat iblis menuduhkan segala jenis dosa yang pernah kita lakukan saat kita hidup di dunia ini. Namun Yesus sang pembela kita akan mengatakan, semua hutang dosanya telah lunas aku bayar di kayu salib. Ini buktinya. Semua telah lunas. Tidak ada daftar dosa lagi. Di dalam kitab kehidupan ini cuma ada namanya. Tidak ada daftar dosa lagi. Dan kasus ini telah ditutup pada hari ia percaya dan beriman kepadaku. Jadi kepada kita sekalian yang percaya dan beriman kepada Yesus tidak dapat dituduh oleh setan. Yesus pembela kita. Fokus terpenting pada tahta pengadilan Kristus ini adalah penentuan jenis mahkota yang akan kita terima. Jadi berjuang untuk itu. Di tahta pengadilan Kristus, orang percaya diberi upah berdasarkan seberapa setia mereka melayani Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 4 sampai 27. 2 Timotius 2 ayat yang ke-5. Beberapa hal yang dapat kita nilai adalah seberapa baik kita mematuhi amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Seberapa menang kita atas dosa. Roma 6 ayat 1 sampai 4. Kadang-kadang terngiang kata-kata don't do it.
Ingat Kain, don't do it. Tetap aja dilakukan, kita lawan. Nah, kita nggak setia. Dan seberapa baik kita mengendalikan lidah kita. Yakobus 3 ayat 1-9. Jangan suka bicara kotor. Alkitab berbicara tentang orang percaya yang menerima mahkota untuk hal-hal yang berbeda berdasarkan seberapa setia mereka melayani Kristus. 1 Korintus 9 ayat 4-27, 2 Timotius 2:5. Nah, berbagai jenis mahkota dijelaskan, nanti baca sendiri, dalam 2 Timotius 2:5. Baca ya. 2 Timotius 4 ayat 8. Yakobus 1 ayat 12. 1 Petrus 5 ayat 4 dan Wahyu 2 ayat 10. Itu di sana dijelaskan tentang jenis-jenis mahkota. Yakobus 1 ayat 12 adalah rangkuman yang baik tentang bagaimana kita seharusnya berpikir tentang pengadilan Kristus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Closing statement saya, summary. Saya kutip terlebih dahulu dari 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Artinya dia tidak menganggap, wah ini karena gua nih, kehebatan gua. Bukan, itu karena Allah menganugerahkan itu kepada kita. Konklusinya, tahta putih yang besar, Wahyu 20-11, adalah tempat di mana orang-orang tidak percaya dihakimi. Dan di tempat ini, keputusan ditetapkan, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dicampakkan ke dalam lautan api. The lake of fire, terpisah selamanya daripada Allah. Di mana ada kertakan gigi yang penuh dengan penyesalan akibat kebebalan mereka untuk tidak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan mereka. Namun semuanya sudah terlambat dan karena itu mereka menyesal dan kertakan gigi penyesalan itu akan berlangsung selama-lamanya dalam kekekalan. Sedangkan tahta pengadilan Kristus, the Bema Seat of Christ atau the Judgment Seat of Christ, adalah tempat untuk menentukan jenis mahkota yang akan diterima oleh orang-orang percaya sesuai dengan perbuatan mereka saat hidup di dunia ini. Tahta pengadilan Kristus, the Bema Seat of Christ, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, bukanlah tempat untuk menentukan apakah seseorang akan diselamatkan atau tidak. Sebaliknya, tahta pengadilan Kristus adalah tempat berhimpunnya orang-orang percaya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan untuk menerima mahkota sesuai dengan pelayanan mereka saat mereka berada di dunia ini. Mahkota yang diberikan kepada mereka adalah buah pelayanan mereka sebagai bukti kesetiaan mereka kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mentaburkan. Biarlah ini boleh menghasilkan buah 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, Roh Kudus terus berbicara kepada hati kami masing-masing yang telah mendengarkan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita buka hati kita dan angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Kiranya Bapa Surgawi itu menyinari wajahnya, memberkati engkau, sehingga engkau boleh menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati seluruh anggota keluargamu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang baik akan membuat engkau berhasil. Dan kiranya hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian,
pagi hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian minggu ini telah selesai. Atas izin Tuhan kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Sementara itu tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.